Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alun Ibrahim. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini juga ada dari dosen pengajar dari sistem berorientasi objek, yaitu Ibu Tri Pratiwi Handayani, Eskom MN MPhil. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang objek orientasi analisis dan desain. Nah, pertama di sini ada software design engineering. Nah, software yang digunakan ini adalah mengumpulkan kebutuhan stakeholder, keperluan bisnis, dan pertimbangan teknologi untuk memformulasikan suatu produk atau sistem. Nah, kemudian di sini memodelkan aktivitas dan persiapan tahap konstruksi, coding, dan testing. Nah, ada juga di sini goals itu memodelkan solusi yang siap diimplementasikan membuat program. Nah, itu untuk software design engineering. Kemudian di sini ada proses desain. Nah, proses desain di sini ada proses iteratif untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Nah, yang kedua di sini ada karakter untuk mengevaluasi desain yang baik. Contohnya macam desain harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan baik eksplisit dan implisit. Nah, itu karakter yang mengevaluasi desain yang baik. Kemudian di sini juga ada desain harus mudah dibaca dan dipahami. Nah, kemudian di sini juga desain harus menyediakan gambaran lengkap suatu perangkat lunak. Nah, itu mengevaluasi desain yang baik. Ketika kita membuat desain yang baik, yang harusnya kita harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan baik dari implisit dan eksplisit. Nah, harus mudah dibaca dan dipahami. Kemudian juga menyediakan gambaran lengkap suatu perangkat lunak. Nah, itu proses dari desain. Kemudian di sini ada konsep desain. Nah, konsep desain di sini adalah yang pertama ini ada abstraksi. Ya, abstraksi sini itu perencanaan fokus pada solusi di level lingkungan masalah tanpa dihubungkan dengan detail di level rendah. Nah, itu abstrak yang pertama. Dan abstrak prosedural itu urutan langkah dengan fungsi terbatas dan tertentu. Nah, kemudian juga di sini abstrak data itu memiliki abstrak data, yaitu koleksi data objek. Nah, itu juga abstrak data. Kemudian di sini juga ada abstraksi data dan prosedural. Nah, di sini ada dua, yaitu ada door dan open. Nah, door di sini adalah manufacture model number, type, swing, direction, weight, light, number of vending machines, yaitu diimplementasikan sebagai struktur data. Kemudian di sini juga ada open. Open di sini adalah detail cara membuka pintu, berjalan ke pintu, raih genggam pintu, putar genggam pintu, dorong pintu. Nah, di sini juga diimplementasikan sebagai pengetahuan terkait objek. Nah, ini di sini abstraksi data dan prosedural ini ada memiliki dua, itu ada door dan open. Dan di sini juga sama-sama mengimplementasikan sebagai struktur data dan juga mengimplementasikan dengan pengetahuan terkait objek. Nah, kemudian di sini ada konsep desain dari arsitektur. Nah, dari arsitektur sini itu memiliki keseluruhan struktur atau organisasi dari komponen atau modul PL, cara komponen berinteraksi dan struktur data yang digunakan komponen. Nah, kemudian di sini ada bagian dari perencanaan arsitektur. Nah, di sini juga perencanaan dari membuat arsitektur itu seperti apa? Itu ada cara-caranya atau ada langkah-langkahnya. Yang pertama di sini kita harus mengetahui tentang structural properties.
Dan yang kedua di sini harus mengetahui ekstra fungsional dan juga families of release system. Apa itu struktur property? Struktur property itu menggambarkan komponen-komponen sistem. Contohnya macam modul, objek, dan lain-lain. Kemudian di sini ada ekstra fungsional. Functional property. Nah, di sini itu menjelaskan tentang kebutuhan untuk performance, safety, security, adaptability, dan lain-lain. Nah, itu untuk extra functional property. Kemudian di sini ada families of related system. Itu race arsitektur building blocks. Nah, itu untuk konsep desain dari arsitektur. Nah, kemudian di sini ada konsep desain dari modularitas. Nah, modularitas ini itu PL dipisahkan menjadi komponen terpisah dan biasanya disebut modul dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian di sini juga ada modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan program menjadi mudah dikelola. Nah, kemudian di sini juga ada PL monolitik, yaitu suatu program besar disusun dari satu modul lebih sulit dibuat. Nah, kemudian di sini ada jumlah control path, itu variabel dan seluruh kompleksitas sulit dipahami. Nah, ini adalah konsep desain dari modularitas. Nah, kemudian di sini ada konsep desain dari information heading. Nah, konsep desain dari informasi heading itu merancang agar informasi, data dan prosedur yang terkandung dalam sebuah modul tidak dapat diakses oleh modul yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Nah, kemudian di sini membatasi akses antara prosedur dan struktur data lokal. Nah, kemudian di sini juga informasi heading menunjukkan modularity. Nah, ini dari konsep desain informasi heading. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang boundary class. Nah, itu di sini boundary class ini digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, kemudian di sini boundary class juga sering mewakili Windows, forms, sensor, dan terminals, dan juga terkait dengan setidaknya satu aktor dan sebaliknya. Nah, ini adalah kegunaan untuk boundary class. Nah, kemudian di sini ada control class. Nah, control class di sini itu merepresentasikan koordinasi, urutan, transaksi, dan pengendalian benda-benda lain. Nah, itu yang termasuk dari control class. Kemudian juga itu sering merangkum use case yang terkait kontrol. Nah, ada juga di sini satu use case memiliki satu control class. Nah, itu berupa dari control class. Kemudian di sini ada entity class. Nah, setelah ada control class, kemudian juga ada entity class. Nah, entity class juga ini digunakan untuk memodelkan informasi. Nah, dan juga biasanya berumur panjang dan atau persisten. Nah, ada juga biasanya berasal langsung dari badan usaha. Kemudian dapat dibagi oleh batas dan kontrol beberapa kelas. Nah, ini dari kegunaan dari entity class. Ketika kita akan menggunakan, maka kita harus mengetahui tentang kegunaan untuk memodelkan informasi, dan biasanya berumur panjang dan atau persisten. Biasanya berasal langsung dari badan usaha. Kemudian itu dapat dibagi oleh batas dan kontrol beberapa kelas. Nah, kemudian di sini ada deployment model modeling element. Nah, deployment model modeling element ini ada beberapa. Itu yang pertama ada node,
kemudian ada prosesor, kemudian di sini ada device dan connection. Nah, di sini node di sini adalah fisik runtime, sumber daya komputasi. Nah, ini node dari node. Nah, kemudian di sini juga prosesor. Prosesor di sini itu mengeksekusi sistem perangkat lunak. Itu kegunaan dari prosesor. Kemudian di sini kegunaan dari device itu perangkat pendukung. Biasanya dikenalkan oleh prosesor. Jadi device juga itu berhubungan dengan prosesor. Kemudian di sini ada connection. Connection di sini itu ada berupa mekanisme komunikasi, media fisik, dan protokol perangkat lunak. Nah, itu salah satu dari deployment modeling elements. Itu ada node, processor, device, dan connection. Nah, dan juga ada kegunaan dari 3 kegunaan itu, 4 kegunaan itu dari node, processor, device, connection. Kemudian di sini ada tahap perencanaan use case. Nah, tahap perencanaan use case ini itu pertama, tentukan interaksi antar objek perencanaan. Nah, ketika kita akan membuat perencanaan use case, maka kita harus menentukan pertama itu interaksi antar objek perencanaan. Nah, ini tahap-tahapnya untuk membuat. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu interaksi antar objek dan perencanaan. Nah, yang kedua itu memperbaiki penjelasan aliran peristiwa. Nah, peristiwa dari mana? Nah, maka kita akan harus cari tahu untuk menjelaskannya. Kemudian di sini menyatukan kelas dan subsistem. Nah, di use case itu memiliki kelas dan subsistem dan disatukan sehingga bisa menyatu gitu. Nah, kemudian di sini ada use case design. Nah, use case design di sini itu menjelaskan interaksi antar objek perencanaan. Nah, di sini ada menjelaskan tentang interaksi antar objek dan perencanaan di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi objek yang berpartisipasi. Nah, di sini kan kita akan membuat interaksi antar objek dan perencanaan, maka kita akan mengidentifikasi objek yang berpartisipasi. Kemudian di sini ada model pesan antar objek. Jadi setelah mengidentifikasi, maka kita akan membuat model pesan antar objek. Kemudian akan menjelaskan proses dihasilkan dari pesan. Nah, jadi setelah kita model pesan antar objek, maka kita akan memproses dan menjelaskan tentang hasil dari pesan. Nah, itu dari use case design. Kemudian di sini ada enkapsulasi interaksi subsistem. Nah, enkapsulasi interaksi subsistem ini subsistem harus diwakili oleh antarmuka mereka dan diagram interaksi pesan diagram interaksi. Nah, kemudian di sini ada juga pesan untuk subsistem dimodelkan sebagai pesan ke antarmuka subsistem. Nah, yang kedua itu pesan untuk subsistem untuk dengan operasi dari antarmuka subsistem interaksi dari antarmuka subsistem. Nah, yang keempat sini adalah interaksi dalam subsistem yang dimodelkan dalam subsistem design. Nah, itu dari enkapsulasi interaksi subsistem dari beberapa pengertiannya atau beberapa contoh. Kemudian di sini ada keuntungan enkapsulasi interaksi subsistem. Nah, di sini pertama di sini ada realisasi use case mengurangi kekacauan relasi yang kedua itu relasi use case dapat dibuat sebelum desain internet subsistem diciptakan. Kemudian di sini realisasi use case lebih umum dan mudah untuk perubahan mendukung pengembangan subsistem paralel. Nah, ini keuntungan enkapsulasi interaksi subsistem.